Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Ella dalam mata pelajaran matematika wajib. Apa kabar anak-anak Ibu hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Walaupun masih dalam suasana belajar dari rumah, Ibu harap hal ini tidak menyurutkan niat kalian untuk tetap belajar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Kalau kemarin kita belajar persamaan, tandanya itu semuanya sama dengan ya. Nah, sekarang ketika kita belajar pertidaksamaan, maka tandanya akan berubah menjadi kalau tidak kurang dari sama dengan, kurang dari, lebih dari, atau bisa juga lebih dari atau sama dengan. Nah, ini soal yang kemarin kalian kerjakan ya. Seperti ini bentuknya. Semuanya, perhatikan yang Ibu lingkari hijau itu, semuanya pakai tanda sama dengan. Nah, karena kita mau membicarakan pertidaksamaan, maka kelak tanda-tanda sama dengan ini di pertidaksamaan yang berubah menjadi satu di antara 4 tanda ini. Nah, sebelum masuk ke pertidaksamaan, kita ingat terlebih dahulu tentang apa? Tentang garis bilangan pertidaksamaan. Nah, ini kalau kita punya X sama dengan 3, berarti garis bilangannya itu bentuknya seperti ini. Jadi cuma ada satu titik yang memenuhi, yaitu X sama dengan 3. Kalau misalkan kita punya X lebih dari atau sama dengan 3, maka garis bilangnya bentuknya seperti ini. Perhatikan, kalau ini lebih dari atau sama dengan, maka ininya bulatannya penuh, tidak berlubang. Yang namanya lebih dari sama dengan berarti ke arahnya ke kanan ya. Pada garis bilangan, semakin ke kanan itu berarti nilainya semakin besar. Semakin ke kiri berarti dia nilainya semakin kecil. Selanjutnya, nah ini bedakan dengan yang pertama tadi. Ini lebih dari 3. Lebih dari 3 nggak pakai ada sama dengannya itu, berarti bulatannya ini berlubang. Nah, begitu juga dengan yang kurang dari atau kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan berarti ke kiri, bulatannya ini penuh. Lalu kalau kurang dari 3 berarti bulatannya berlubang. Dan yang terakhir, bisa jadi juga kan nilainya itu ada di antara ya, di antara dua bilangan. Misalkan antara min 2 sampai 5, tapi min 2 dan 5-nya tuh ikut gitu. Berarti bulatannya seperti ini, dua-duanya. Nah, garis bilangannya ini. Antara min 2 sampai 5. Kalau cuma salah satu yang ikut, misalkan min 2 kurang dari X, kurang dari atau sama dengan 5, berarti min 2-nya nanti bulatannya berlubang, 5-nya padat, seperti itu ya. Nah, kemudian kemarin Ibu sudah minta kalian untuk membaca halaman 32 buku paket. Nah, ini ada ini ya, masalah 1.5. Secara umum, untuk setiap X, A anggota bilangan real, pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel dapat disajikan dalam bentuk berikut ini. Mutlak X kurang dari sama dengan A untuk A lebih dari sama dengan 0, sama mutlak X lebih dari sama dengan A untuk A lebih dari atau sama dengan 0. Jadi maksudnya tuh ada dua kemungkinan untuk pertidaksamaan. Sebetulnya masih ada yang lain sih. Ada bisa jadi mutlak X-nya kurang dari A kan ya, atau mutlak X-nya lebih dari A. Tapi kita ambil dari sini, nanti kita bisa dapatkan juga dua kasus yang lain itu. Ini kasus yang pertama, lalu ini kasus yang kedua. Jadi ada dua tipe kasus. Nah, pada pertemuan ini kita akan mencari kalau ada kasus 1 bagaimana penyelesaiannya, kalau ada kasus 2 bagaimana penyelesaiannya, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah mengapa semua kasusnya untuk A lebih dari atau sama dengan 0? Nih ya, dua-duanya tuh lebih dari sama dengan 0 A-nya. Kenapa A-nya itu tidak negatif, tidak kurang dari 0? Nah, ingat ya, pada teori sebelumnya bahwa nilai mutlak tidak pernah bernilai negatif. Jika demikian,
Menurut pendapatmu, apa yang akan terjadi pada bentuk umum di atas jika A-nya kurang dari 0? Jadi misalkan ada mutlak X kurang dari negatif 1, apa yang akan terjadi? Mutlak X kurang dari negatif 0,000001. Bagaimana? Nah, jika A kurang dari 0, maka tidak ada nilai X yang memenuhi atau tidak ada solusi untuk pertidaksamaan tersebut. Dengan kata lain, X-nya anggota himpunan kosong. Bisa ditulis seperti ini atau seperti ini. Ingat ya waktu pertemuan kemarin. Selanjutnya, untuk mencari ini, penyelesaian dari si ini nih, kasus 1 dan 2 ini, kita perlu mengingat kembali apa itu definisi nilai mutlak. Kalau ada mutlak X, maka ada dua kemungkinan. Dia akan jadi X jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0, dan dia akan menjadi min X jika X-nya kurang dari 0. Ini silahkan dipegang dulu. Nah, ini yang akan kita pakai nih untuk menyelesaikan pertidaksamaan kasus 1 dan kasus 2. Mari kita mulai dengan kasus yang pertama. Mutlak X kurang dari atau sama dengan A untuk A lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kita jabarkan dulu nih mutlak X kurang dari atau sama dengan A-nya berdasarkan definisi. Kan bisa jadi X ya, jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0, dan bisa jadi min X kurang dari sama dengan A jika X-nya kurang dari 0. Nah, yang ini nih yang bawah kita bisa jadikan biar X-nya ada di sebelah kiri sendirian. Ingat, kalau dibagi dengan koefisiennya X yang negatif, maka tanda pertidaksamaannya dibalik tuh, jadi lebih dari sama dengan. Nah, dari dua ini, dari yang hijau sama oranye itu, kita dapatkan garis bilangan seperti ini. Kita gambar dulu grafik garis bilangannya. Ini min A, di sininya A. Lalu yang hijau, X-nya kurang dari atau sama dengan A. Atau yang oranye dulu. Oke, karena pakai sama dengan, maka dia bulatannya penuh. Lalu kurang dari atau sama dengan, berarti ke sebelah kiri. Lalu selanjutnya, yang X lebih dari atau sama dengan negatif A. Karena lebih dari atau sama dengan, maka bulatannya penuh lagi. Lebih dari berarti ke kanan. Nah, dari sini kita dapatkan nih, mana daerah yang disetujui oleh kedua belah pihak. Daerahnya yang ini ya, nih yang ini nih, antara min A sampai A. Lalu ingat lagi, yang tadi ini, kalau di antara seperti ini, maka kita menulisnya, notasinya seperti itu. Ya, tuh kayak yang dibulatin oranye itu. Jadi penyelesaian dari mutlak X kurang dari sama dengan A adalah negatif A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Oke, itu penyelesaian untuk kasus yang pertama. Now, let's go ke kasus yang kedua. Oh, itu salah ketik. Mutlak X lebih dari atau sama dengan A. Tadi kurang dari sama dengan ya. Sekarang lebih dari atau sama dengan A. Untuk A lebih dari atau sama dengan 0. Oke. Kita jabarkan kembali sama seperti tadi. Berarti dia bisa jadi X lebih dari sama dengan A jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Dan selanjutnya dia juga akan jadi min X lebih dari atau sama dengan A jika X-nya kurang dari 0. Lalu yang bawah ini kita jadikan X. X-nya kurang dari atau sama dengan negatif A. Dengan alasan kenapa kurang dari sama dengan? Karena koefisien X-nya negatif. Lalu kita buat lagi garis bilangannya. Min A, lalu A. Lalu dia X-nya lebih dari atau sama dengan A. Maka karena ada sama dengannya, bulatannya ini penuh.
lebih dari berarti ke kanan. Lalu yang kedua, X kurang dari sama dengan min A. Bulatan penuh arahnya ke kiri. Oke, dari sini kita dapatkan penyelesaiannya ada di mana? Ini, ya kan ya? Dan ini, daerahnya yang itu. Berarti sesuai dengan yang ini, mana yang sama? Ini sama yang ini. Nah, maka penyelesaian dari mutlak X lebih dari sama dengan A adalah X kurang dari sama dengan negatif A atau X lebih dari atau sama dengan A. Oke. Bagaimana cara pemakaiannya? Bagaimana cara pemakaian untuk penyelesaian ini? Sebentar. Nah, oke. Jadi kita dapatkan nih dari yang sudah tadi kita kerjakan ada sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk setiap A, X bilangan real berlaku yang pertama, jika A-nya lebih dari atau sama dengan 0 dan mutlak X kurang dari A, kurang dari atau sama dengan A, maka negatif A kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan A. Ini kan kurang dari sama dengan ya, berarti bentuknya antara seperti ini. Lalu karena ada sama dengannya, maka pertidaksamaannya juga mengikuti. Nah, sekarang kalau A lebih dari atau sama dengan 0 yang kedua dan mutlak X-nya kurang dari A, maka min A kurang dari X kurang dari A. Ini himpunan penyelesaiannya. Ini ikutan jadi nggak ada sama dengannya. Yang ketiga, jika A-nya lebih dari atau sama dengan 0 dan mutlak X-nya lebih dari atau sama dengan A, maka X-nya kurang dari atau sama dengan A atau X-nya lebih dari atau sama dengan A. Begitu juga yang keempat, ngikut dari yang ketiga. Jika A lebih dari sama dengan 0 dan mutlak X lebih dari A, maka X kurang dari min A atau X-nya lebih dari A. Yang terakhir, jika A kurang dari 0 dan mutlak X kurang dari A, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan. Oke, ini sifat-sifatnya. Intinya kalau mutlak X-nya kurang dari atau sama dengan A, tandanya itu kurang dari atau sama dengan, maka bentuk himpunan penyelesaiannya itu nanti ada di antara. Lalu kalau misalkan tandanya lebih dari atau sama dengan, maka himpunan penyelesaiannya ini nanti bentuknya kurang dari atau sama dengan si ini, atau lebih dari atau sama dengan, tergantung dari si soalnya itu, tanda pertidaksamaannya. Oke, biar gak bingung, mari kita lihat contoh soalnya. Ini contoh soalnya. Carilah nilai X yang memenuhi mutlak 2X kurang 6 dikurangi 5 lebih dari 3. Nah, hal pertama yang perlu kita ingat adalah kita harus mengisolasi biar tanda mutlaknya di ruas kiri, sebelah kirinya tanda pertidaksamaan itu cuma ada tanda mutlak. Sisanya geserkan ke sebelah kanan. Oke, mari kita lakukan. Jadi kita geser nih si min 5-nya ini ke sebelah kanan. Mutlak 2X kurang 6 lebih dari 3 ditambah 5. Nah, 3 tambah 5 kan 8 ya. Lanjutkan. Ini jadi posisinya si X tadi, mutlak X itu. Nah, ini jadi posisinya si A. Oh, A-nya itu sama dengan 8. Itu lebih dari atau sama dengan 0 kan ya? Berarti ini ada himpunan penyelesaiannya. Nah, masuk ke sifat 4. A-nya positif. Terus mutlak X-nya itu lebih dari A. Ya kan, lebih dari kan ya tandanya nih. Berarti penyelesaiannya itu X kurang dari sama dengan min A atau X-nya lebih dari A. Mari kita kerjakan. 2X min 6 kurang dari min 8. A-nya tadi kan 8 ya. Atau
2x min 6 lebih dari 8. Selanjutnya kita selesaikan masing-masing pertidaksamaan ini. 2x kurang dari min 8 tambah 6. Berarti x-nya kurang dari negatif 8 tambah 6 itu kan negatif 2 ya. Lalu dibagi dengan koefisiennya si x 2. Nah, x-nya ketemu kurang dari negatif 1. Selanjutnya kita selesaikan yang kemungkinan kedua. 2x lebih dari 8 ditambah 6. X-nya lebih dari 8 tambah 6 itu 14 dibagi dengan koefisiennya si x. 14 bagi 2, 7. Jadi dapatlah X-nya itu kurang dari negatif 1 atau X-nya lebih dari 7. Jadi nilai X yang memenuhi adalah X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari 7. Kalau digambar garis bilangannya nih seperti ini jadinya. Yang di bawah ini. Kurang dari sama dengan negatif 1 ke kiri. Terus, nggak pakai sama dengan, berarti bulatannya kosong. Lalu lebih dari 7, berarti ke kanan dari angka 7. Lalu bulatannya kosong juga karena dia tidak ada sama dengannya. Oke, itu contoh yang pertama dengan kasus lebih dari. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh soal kedua, gambarkan garis bilangan. Dia mintanya garis bilangan ya. Dari negatif 2 dikalikan mutlak 3x tambah 12 lebih dari atau sama dengan negatif 24. Mohon maaf nih, mereka udah gak sabar mau tampil. Nah, seperti yang tadi sudah kita lakukan, isolasi yang ruas kiri biar tinggal mutlaknya sendirian. Maka kita harus menghilangkan si negatif 2 ini. Biar hilang diapakan? Sama-sama dibagi negatif 2. Jadi hasilnya adalah nih mutlak 3x tambah 12. Karena dibagi bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya dibalik. Kurang dari sama dengan negatif 24-nya juga dibagi negatif 2. Maaf. Nah, ini jadi posisinya si X ya. A-nya adalah 12 dan dia lebih dari atau sama dengan 0. Maka dia punya penyelesaian yang kita pakai sifat 1. Karena tandanya itu kurang dari atau sama dengan, maka penyelesaiannya adalah ada di antara. Oke, lanjut. Ada di antara berarti ini A-nya min 12 ya. Min 12 kurang dari atau sama dengan yang di dalam mutlak 3x tambah 12 kurang dari atau sama dengan 12. Nih, ini koefisiennya si X ini kan 3. Lalu yang kiri kanannya bisa dibagi 3 ya, min 12 sama 12. Kita bagi aja dengan 3 semuanya. Dapatlah min 4 kurang dari sama dengan X ditambah 4. Jadi 3x tambah 12 nya juga dibagi 3. Semuanya dibagi 3. Kurang dari atau sama dengan 4. Nah, karena kita tuh menghendaki tinggal ada X di tengah, maka kita harus pindahkan si 4 yang di tengah ini nih yang warnanya biru itu, kita pindah ke sebelah kiri dan sebelah kanan harus kita hilangkan. Jadi min 4 dikurang 4 kurang dari sama dengan X kurang dari atau sama dengan 4 dikurang 4. Kita hitung deh ruas kiri tengah kanan. Min 4 dikurang 4 negatif 8 kurang dari sama dengan X kurang dari atau sama dengan 4 dikurang 4 tuh hasilnya 0. Jadi kita dapatkanlah ini. Jadi nilai X yang memenuhi adalah negatif 8 kurang dari sama dengan X kurang dari atau sama dengan 0. Tapi kan yang diminta soal gambar garis bilangannya, maka kita gambar garis bilangannya antara min 8 sampai 0. Terus pakai tanda sama dengan ininya kan, berarti nanti bulatannya itu penuh. Di min 8 sama 0 nih dibulatin penuh kan kayak gitu. Terus ini kita kasih garis deh ke sini antara min 8 sampai 0-nya gitu ya, seperti itu
contoh soal yang kedua. Sekarang kita ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang terakhir. Carilah solusi dari pertidaksamaan mutlak 2x tambah 1 lebih dari atau sama dengan mutlak x dikurang 3. Nah, ini kita pakai sifat yang pertama, yang waktu kemarin kita temukan itu ya. Ada waktu pertemuan keberapa itu? Kita kuadratkan yang ruas di kiri tanda pertidaksamaan dengan yang di kanan tanda pertidaksamaan. Sama-sama kita kuadratkan. Nah, lalu kita pindahkan nih yang pertidaksamaan di sebelah ini yang di sebelah kanan kita pindah ke ruas kiri. Jadi biar di sebelah kanannya itu tinggal 0 aja. Sama persis kayak persamaan kemarin. 2x tambah 1 kuadrat dikurang x kurang 3 dikuadratkan. Nah, pakai sifat a kuadrat min b kuadrat sama dengan a tambah b dikalikan a kurang b. Tuh pakai sifat itu. Nih, jadi 2x tambah 1 ditambah x kurang 3 dikalikan 2x tambah 1 dikurang x kurang 3 lebih dari atau sama dengan 0. Lalu masing-masing yang di dalam kurung ini kita selesaikan, kita sederhanakan. 2x ditambah x hasilnya 3x, 1 dikurang 3 hasilnya min 2. Lalu yang di sebelah kanan sini 2x dikurang x hasilnya x. Lalu 1 dikurang negatif 3 hasilnya 4. Maka kita dapat nih 3x kurang 2 dikalikan x tambah 4 lebih dari atau sama dengan 0. Abaikan dulu tuh bulatan-bulatan hijau dan oranye. Kita kalau di pertidaksamaan punya hasil seperti ini, maka kita harus cari dulu pembuat nolnya. Kan kita mau cari nilai x ya, ini belum ketemu x-nya. Jadi kita cari pembuat nolnya. Caranya ini mohon maaf tertutup. 3x dikurang 2 nih sama dengan 0. Sama pembuat 0 yang kedua, x ditambah 4 sama dengan 0. Dari sini. Ya. Oke. X-nya jadi sama dengan 2/3 sama x-nya sama dengan negatif 4. Lalu kita buat garis bilangan. Garis bilangannya sama seperti tadi. X-nya sama dengan 2/3. Kita cari 2/3 ada di mana? 2/3 itu ada di sini dia, titik yang ini. Nah, sekitar situ ya. Lalu yang negatif 4 ada di sini yang oranye. Oke. Kenapa bulatannya itu penuh? Perhatikan nih, pertidaksamaannya itu ada sama dengannya. Berarti bulatannya penuh, masih tetap berlaku ya. Lalu setelah itu kita cek. Ini kan ada 3 daerah ya. Ada di sebelah kirinya negatif 4. Ada di antara negatif 4 sampai 2/3. Sama dari 2/3 ke arah kanan. Lebih dari 2/3. Kita ambil masing-masing satu sampel di daerah-daerah itu. Terserah bilangannya berapapun. Kalau Bu Ella sukanya ngambil X sama dengan 0, itu kan masuk di daerah yang tengah itu ya. X sama dengan 0, kenapa? Karena 0 tuh gampang dihitungnya. Jadi kalian pilihlah bilangan yang mudah, karena nanti nilainya sama. Oke, kita cek. Kalau X-nya sama dengan 0, kita substitusi ke persamaan yang ini nih, yang ini. Pertidaksamaan yang ini, hasilnya positif atau negatif. 3 dikali X-nya 0. Lalu dikurang 2, dikalikan 0 tambah 4. 3 kali 0 dikurang 2, itu hasilnya negatif. Kita cuma butuh dia negatif atau positif aja ya. Gak harus sampai ketemu angkanya segini, enggak. Kita cuma butuh plus minusnya aja. Yang ini negatif, yang ini hasilnya positif. Negatif dikali positif, maka hasilnya adalah negatif. Maka di sini tandanya negatif. Begitu juga kita lakukan cek ke yang lain. Di sebelah kirinya min 4 itu Ibu pilih min 5. Min 5 kita masukkan ke sini, ke yang ini. 3 kali min 5 dikurang 2 dikali min 5 tambah 4. Ini hasilnya negatif. 3 kali min 5 kurang 2. Yang ini hasilnya juga negatif. Negatif kali negatif, maka hasilnya adalah positif. Jadi di sini tandanya positif.
Nah, sekarang kita ke daerah yang terakhir. X-nya sama dengan 1, kita pilih. Kan lebih dari 2/3 ya. X-nya 1. Bu, boleh nggak saya pilih X-nya 1000? Silahkan. Kamu menyusahkan diri kamu sendiri. Oke, kita hitung ya. 3 kali 1 dikurang 2, dikalikan 1 tambah 4. Ini positif, ini positif. Positif kali positif, hasilnya positif nih, positif. Jadi karena soalnya ini mintanya lebih dari atau sama dengan 0, maka kita pilihnya daerahnya itu yang positif. Nih, kita pilih yang positif tuh, yang ke kanan sama ke kiri. Jadi kalau dibaca X-nya itu kurang dari atau sama dengan negatif 4, atau X-nya lebih dari atau sama dengan 2/3. Seperti itu anak-anak. Oke. Nah, sudah selesai latihan soalnya. Kalau misalkan ada yang belum dipahami dari latihan soal itu, kalian bukan baca ulang. Sekarang berarti memutar videonya ulang. Diputar ulang videonya. Kalau masih belum paham juga silahkan hubungi ibu. Oke, boleh lewat Google Classroom atau misalkan mau wapri, boleh silakan wapri. Nah, kalau sudah paham atau mau mencoba, silakan dikerjakan. Ini ada tugas dari ibu, waktunya 1 minggu ya nak ya. Nah nih, 2 nomor aja, tapi yang nomor 1-nya beranak. Carilah solusi dari pertidaksamaan nilai mutlak berikut ini. Yang A, mutlak 3 dikurang 2x, kurang dari 4. Yang B, mutlak x tambah 5, kurang dari atau sama dengan mutlak 1 dikurang 9x. Nah, soal yang kedua, soal cerita. Hitunglah semua bilangan real X yang jaraknya dari 4 adalah kurang dari 6. Nah, ini kalian buat dulu nih pertidaksamaannya bentuknya seperti apa. Setelah itu baru diselesaikan. End of term. Selesai pembelajaran untuk hari ini. Penjelasan untuk hari ini ya. Oke. Silakan dikerjakan, dicoba latihan soalnya, dan di buku paket kalian itu juga ada banyak latihan soal. Kalau kalian mau mengerjakan, kalau kalian mau cari di internet itu juga sangat banyak. Silakan monggo, bagi kalian yang tidak puas dengan soal-soal yang ibu berikan, boleh mencari soal-soal yang lain. Bolehkah saya bertanya soal yang lain kepada ibu selain dari yang ibu berikan kepada kalian? Sangat boleh, silakan. Oke, sekian penjelasan dari ibu. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh kalian. Tetap semangat, tetap belajar walaupun keadaannya memang seperti ini, tidak ideal, tetapi ya tetap bisa kita belajar kalau misalkan kita punya kemauan. Oke, ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan.